على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Iya, langsung ke YouTube kan bisa, tapi jarang langsung. Tapi banyak nontonnya. Iya, semuanya sendiri Pak, semuanya pribadi. Kalau kita tidak punya penonton Pak, tidak punya lebih dari 1.000 orang penonton gitu, tidak bisa bikin sini, harus punya 1.000 penonton dulu. Kayak orang kenalan dengan langsung lama Pak, 3 bulan nggak bisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى نبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين ثم إلى أرواح سيدنا المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي وعلي الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd, segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga dapat menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Minggu lalu kita membahas akan fardu wudu, yaitu hal-hal yang diwajibkan di dalam wudu. Yang mana fardu wudu, hal yang diwajibkan dalam wudu itu hanya 6 saja. Kalau anggota wudu yang diwajibkan itu cuma 4 saja. Yaitu wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki. Ini saja 4 anggota wudu yang diwajibkan untuk berwudu. Selain daripada itu maka disunnahkan. Selain daripada itu. Sedangkan yang pertama niat, yang keenam yang terakhir adalah tertib. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Lalu kita perlu juga mengetahui sunnah-sunnah di dalam wudu. Agar apa? Sempurna daripada wudu kita. Ya bagaimana mau sempurna solat kita kalau wudu kita tidak sempurna? Yang menentukan sempurna apa tidak solat kita itu tergantung daripada wudu kita. Jadi kalau wudunya sempurna, insya Allah solatnya akan sempurna. Tapi kalau wudunya tidak sempurna, maka jangan harap solatnya akan sempurna. Maka sunnah-sunnah di dalam wudu itu yang pertama as-siwak, pakai siwak. Pakai siwak. Karena Nabi SAW sampai bersabda, di antara keutamaan daripada siwak itu apa? Raka'ataini bis-siwak khairun min 70 raka'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat orang yang salat dengan menggunakan siwak itu lebih baik dibandingkan orang yang salat 70 rakaat tanpa siwak. Ini maka para ulama sampai mengatakan apa? Yang mana perbandingan 70 ini daripada setiap kebaikan yang dimulai dengan siwak dengan yang tidak dimulai dengan siwak. Wudu orang yang mana menggunakan dengan siwak itu 70 kali lebih baik dibandingkan orang yang mana wudu tanpa siwak. Maka sunnah siwak yang ditinggalkan. Tidak ada kain siwak ini pakai baju. Pakai baju begini kan, gigi gitu. Pakai baju. Cuman habis itu buat ugi ya. Ya kan? Pagi subuh nih, Allah. Begitu je begini, Allah, keciuman nih. Boleh pakai kain baju. Bahkan para ulama mengatakan tangan daripada macam tukang aduk pasir, tukang aduk semen dulu. Kan kasar itu bisa digunakan untuk siwak. Sesuatu yang kasar boleh digunakan untuk siwak. Jadi tidak mutlak harus menggunakan kayu siwak. Tapi kalau ada kayu siwak itu lebih afdal. Itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada boleh. Misalkan kita udah habis atau habis kita ada kayu siwak tu, cuma dia kering.
Jadi kalau udah kering bisa melukat gusi. Kalau udah kering kayak siwak, itu normal kayak siwak itu dipakai 2 minggu. Itu normalnya. Itu sampai 2 minggu sebenarnya. Habis itu buang. Cuman kan kalau kita ada setahun. Habis 7 bulan. Semut dia akan mau dekat. Setahun dipakai. Ya Allah. Kayak siwak itu 2 minggu. Paling top-top dah sebulan dah. Itu kayak siwak normalnya. Kalau orang Arab pakai begitu. Habis itu beli lagi. Ya kalau di sana nyaman. Siwak itu kan dari kayu Arab. Dari kayu Arab ada di sana. Kalau di sini kayu aku kayu durian. Tak bisa dipakai untuk kayu siwak. Sakit gitu. Dia tak ada serabutnya tu. Di antara bedanya kayu siwak itu kalau dikikis gitu depannya, itu tuh ada kayak serabutnya. Kalau udah lama-lama apalagi digigit depannya itu, sehingga lebih memudahkan bagi kita untuk siwak. Ini kalau kita ni ya, kalau tidak ada boleh kita pakai baju kita habis kayu siwak, atau lupa bawa. Lupa bawa, ganti baju yang mana baju yang tadi malam itu yang ditaruh di siwak itu di kantung baju tadi malam. Sedangkan semua ni baju lain yang kita pakai, lupa air. Pakai baju kita ni untuk kita bersiwak. Mau ketika wudu, apalagi ketika sholat. Karena itu perbandingannya itu bayangkan 70 loh perbandingannya. Perbandingan 70 kata para ulama. Setiap ibadah yang dimulai dengan sholat dengan yang tidak. Ini sunnah siwak yang benar. Lalu yang kedua, at-tasmiyah, menyebut nama Allah dengan mengucapkan basmalah. Jadi setelah kita bersiwak, yang mana mengucapkan basmalah sebelum kita membasuh telapak tangan ini, maka baru dikatakan wa ghassul kaffain, dan membasuh telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bersiwak dulu. Sudah selesai bersiwak, bismillahirrahmanirrahim, basuh telapak tangan. Ini sunnah daripada wudu. Ini jangan sampai ditinggalkan. Biar sempurna daripada wudu kita. Tsummal madmadah, kemudian kumur-kumur. Kumur-kumur itu bagian sunnah di dalam wudu, bukan yang wajib. Jadi kalau ada orang yang mana tidak kumur-kumur di dalam wudu, kalau ditanya sah tidak wudunya sah. Tapi kalau ditanya sempurna tidak wudunya tidak. Makanya yang ditinggalkan kumur-kumur ini dalam kita berwudu. Tsummal istinsyaq wal isti'sar. Kemudian masukkan air ke hidung lalu dihembuskan. Jadi bukan begini. Kan banyak kita gitu. Selama ini macam mana? Ambil air gini kan. Istinsyaq itu hirup air. Tapi yang kau hirup benar-benar, pedang mata kau nanti, semua kunang-kunang kau. Ini cukup istilahnya hirup sekedarnya saja. Gitu. Jadi ambil air nih, seperti itu. Sedot sekedar aja baru dihembuskan. Itu namanya istinsyaq, bukan gini. Ini banyak di antara kita kan begitu. Istinsyaq itu ngirup air lalu dihembuskan. Ini bagian daripada sunnah. Lalu yang berikut daripada sunnah daripada wudu, wat tasris, membasuh 3 kali. Kalau dalam kitab fikih yang lain dikatakan membasuh lebih dari 1 kali juga termasuk sunnah. Jadi basuh 2 kali, basuh 3 kali, basuh 2 kali pun bagian daripada sunnah. Lebih baik itu basuh 3 kali daripada anggota wudu kita. Basuh wajah 3 kali,
basuh tangan 3 kali, mengusap kepala sekali, 3 kali, basuh kaki juga 3 kali. Ini bagian daripada sunnah. Lalu yang berikutnya sunnah daripada wudu wa mashu jami'ar ra's, mengusap seluruh daripada kepalanya. Nah ini jadi apa? Ingat ya, seperti yang minggu lalu Anda jelaskan. Ghasalah sama masalah berbeda. Kalau ghasalah, air kita tampung, kita tumpahkan, itu namanya ghasalah. Maka lihat, kita membasuh wajah, tampung air, kita tumpahkan, itu ghasalah. Yang mana apa dibasuh? Tangan, begitu juga. Yang mana diambil air, kita tumpahkan, atau langsung di keran. Itu kan namanya ghasalah, menumpahkan air. Tapi masalah ngusapnya air, nah ini ngusap namanya. Ini namanya masak. Jadi jangan sunnah wudu ni yang mana membasuh seluruh kepala, diambil air gini, siramkan begini. Kau pakai kopiah, seminggu kopiah yang kau pakai itu petek lalat langsung. Ini yang salah ya, jangan sampai. Karena kadang saya pernah melihat orang seperti itu. Dia ngambil air begini penuh, diusapkan ke kepala. Dibasuh kepala langsung. Tak Allah. Nah, ini salah. Yang sebenarnya yang mana kalau kita mau membasuh seluruh kepala kita, mengusap seluruh kepala kita, balik lagi. Nah, ini bagian daripada sunnah. Nah, jadi kita nak anukan ni, jadi dari kepala ke belakang, balik ke sampai belakang ni, balik lagi. Atau sekali aja boleh. Kalau orang balik ni set, langsung sekalian ke telinga. Bisa juga seperti itu. Summan udhunain, kemudian mengusap daripada telinga. Ini bagian daripada sunnah, diusap. Jangan pula kau ambil air ini, masukkan ini kau basuh pula telinga tu. Lalu agak pekak-pekak nanti dengung telinga tu. Ini yang salah faham. Lalu berikutnya, wa taqlilul lihya al-kasifa. Ini apa nama? Apa nama ni? Kok bahasa Indonesia ni? Digini-gini kan. Sela-sela. Nih, gini kan. Kalau orang bagian orang punya jenggot itu sela-sela. Cukup di sela-sela. Kalau orang yang punya jenggot, punya cabang yang lebat gitu, itu cukup di sela-sela. Itu bagian daripada sunnah wudu, di sela-sela daripada jenggot itu. Lalu bagian sunnah berikutnya wa takhlilul asabi'. Ini yaitu mengusap sela-sela jari ini. Kalau jari tangan ini gini kan. Ini jari tangan ini gini kan. Walaupun kata air itu dah kena dah. Tapi disunahkan untuk di sela bagian jari ini. Mau jari tangan ataupun jari kaki. Di sela-sela itu bagian daripada sunnah. Lalu yang berikutnya, wa tatwilul khurrati wa ta'jil. Hendaknya kita ini menepihkan daripada basuhan, itu bagian daripada sunnah. Kalau basuh daripada tangan, emang batas maksimal ke batas minimalnya itu adalah siku. Tapi kita dianjurkan lebihkan sikit. Lebih dari siku, kita membasuh daripada tangan tersebut. Begitu juga kaki. Lalu yang terakhir wal muwala, yang mana tanpa jeda. Maknanya apa? Jangan ketika wudu diselingi melakukan sesuatu. Jangan. Seperti apa lagi wudu yang mana dia angkat telepon. Lagi wudu dia berhenti, dia ngambil barang. Ini jangan ketika wudu.
Kalau dalam madhab kita, orang yang model begitu wudunya tetap sah, tapi dia meninggalkan daripada sunnah. Sedangkan makruh-makruh di dalam wudu yang mana ya orang-orang yang meninggalkan daripada sunnah ini. Seperti apa? Orang yang mana berlebihan dalam air. Berlebihan dalam air itu pun isyrabul ma'. Itu makruh. Bahkan kalau bukan punya dia, haram hukumnya. Misalkan air masjid ni, ini kan bukan punya dia ni, lalu dipakai berlebihan, haram hukumnya. Tapi kalau air di rumah kita yang kita bayar sendiri, kita berlebihan, makruh hukumnya. Tapi kalau punya masjid macam di masjid ni, apalagi di rumah orang, haram hukumnya. Sampai kita minta redha kepada orang yang punya tu. Kok masjid berapa banyak orang nak minta redha? Maka hati-hati dalam berwudu, jangan nak berlebihan. Kenapa? Bisa hukumnya makruh, akan menghilangkan keutamaan daripada wudu itu. Sebatas memperbolehkan kita untuk solat aja, tapi keutamaan wudu hilang dah. Ini na'udzubillah min dzalik, macam kita solat berjamaah. Solatnya berjamaah, tapi dia tidak mendapatkan fadilah daripada solat berjamaah. Pahala solat berjamaah tidak didapatkan. Kita kan tak mau. Maka hindari israful ma', berlebihan dalam air. Kalau itu air orang lain, haram hukumnya. Tapi kalau air kita seorang, hukumnya adalah makruh. Ini yang harus kita pahami. Lalu lebih daripada 3 kali basuh ni, ngusap ni lebih dari 3 kali. Tangan dibasuh lebih dari 3 kali. Muka dibasuh lebih dari 3 kali. Kepala diusap lebih dari 3 kali. Ini juga makruh. Lalu apa? Berbicara ketika wudu, ini pun makruh. Jangan kita berbicara ketika wudu. Pagi ini subuh-subuh, siapa menang tadi malam tu? Nanyakan bola ni. Ini banyak ni. Atau ni pegang kabar kau ni wah. Lama tak ketemu kau ni wah. Sambil wudu. Ini makruh, akan mengurangi keutamaan daripada wudu kita. Seharusnya kita dapatkan pahala 100, tinggal 70, 40, 70, 60. Ini jangan sampai kita melakukan ini. Masa mau kita seperti ini? Berarti apa? Wudu kita tidak sempurna. Kalau orang seperti ini, yang mana wudu tidak sempurna, jangan harap yang mana solatnya akan sempurna. Jangan harap solat orang itu akan khusyuk. Mustahil dia akan khusyuk. Maka ketika wudu, jangan nak berbicara kecuali yang penting. Kecuali hal-hal yang penting ini. Seperti orang ucapkan salam, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sekedar itu aja. Tapi kalau dalam masjid jangan nak cuba. Dalam masjid jangan nak cuba-cuba. Dia pergi wudu misalkan di kamar mandi, pakai keran kan wudu. Ada orang ucapkan Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan, haram. Kita menyebut nama Allah di kamar mandi, tidak boleh. Kalau di kamar mandi pun kita mengucapkan asma Allah ini, seperti mengucapkan basmalah ketika kita akan wudu, itu cukup di dalam hati, jangan diucapkan. Jadi ketika akan basuh tangan ni, telapak tangan ni kan, kita biasa Bismillahirrahmanirrahim. Kan biasanya seperti itu. Cukup dalam hati. Jangan diucapkan kalau itu di kamar mandi, karena haram, berdosa gitu. Nama Allah diucapkan di tempat yang ini, itu tempatnya iblis, tempatnya jin. Kalau mau cari jin, pergi rumah tu apa? Dah WC dah, kamar mandi dah. Itu tempat mereka tinggal. Maka kita dilarang lama-lama meram di kamar mandi. Jangan. Ini ada orang kalau dari kamar mandi, Allah Akbar, sampai bekal 2 batang rokok apa. Ini na'udzubillah min dzalik. Jangan. Di kamar mandi jangan nak lama-lama. Begitu selesai buang hajat jangan nak bahayal apa.
cepat keluar. Ini bukan tempat baik. Cukup kau keluarkan daripada hajat kau. Apa kebutuhan kau? Buang hajat, BAB, kencing, dah selesai, cepat berhembus keluar. Ini dadah. Kan banyak kan? Masuk bapak-bapak ni ada sini ni. Nak rokok bakar lo ya. Nak WC bakar rokok. WC dia tak rokok, tak sah tu. Kalau sebatang rokok tu 14 minit tu, apalagi dinikmati sampai bayar, lama. Ini jangan dibiasakan bagi diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu makruh. Jadi berbicara ketika wudu jangan akan mengurangi daripada kesempurnaan daripada wudu kita. Lalu ketika wudu hendaklah menutupi daripada aurat. Dikatakan oleh para ulama minimal menutupi kemaluan depan dan belakang. Jadi kalau kita berwudu tu sunnahnya menutupi. Kalau kita tidak menutupi makruh, akan membuat daripada wudu kita tidak sempurna. Wudu tidak sempurna, solat tak bakal sempurna. Jadi kalau wudu misalkan di kamar mandi ni, bapak-bapak ni, minimal pakai handuk tutupi. Jadi kalau kata para ulama minimal itu kan katanya tutupi kemaluan depan belakang. Mohon maaf, pakai dalamnya ada cukup. Itu minimal. Tapi lebih afdalnya lagi menutupi daripada auratnya. Kan anduk kan untuk aurat, kadang kok anduk agak rata-rata lah. Anduk sekarang ni gimana sampai di bawah lutut. Tutup dulu. Jangan kita udah selesai mandi apa ni, belum enggak beranduk ni, diambil anduk dia langsung wudu. Mohon maaf, telanjang bulat. Kalau ditanya sah apa tidak daripada wudu orang tersebut, sah. Tapi kalau ditanya sempurna apa tidak sempurna. Karena makruh hukumnya kalau kita berwudu yang mana tanpa selai benang. Dianjurkan itu menutupi daripada aurat. Minimal menutupi kemaluan depan dan belakang. Itu minimal. Tapi kalau kita bisa menutupi daripada aurat kita, itu lebih baik. Nah, ini hal-hal yang dimakruhkan di dalam berwudu dan sunnah-sunnah juga di dalam berwudu. Ada yang mau bertanya tak? Silakan. Bagi jemaah yang ingin bertanya. Ustaz, pakai mic ya. Benar dua mic ni, tahu sini satu, sini satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya ini Ustaz, masalah sunnah bersiwak di dalam berwudu. Apakah kalau kita menggunakan sikat gigi, artinya menggosok gigi sebelum kita berwudu, terutama subuh, telah terhitung kita mengamalkan sunnah bersiwak? Demikian Ustaz. Kita gosok gigi macam itu kan dinamakan siwak. Maka anda bilangkan kriteria apa kita bisa ganti tu, ada ketentuan itu, maka sesuatu yang kasar. Misalnya itu. Seperti apa? Bahkan ni apa nama baju ni, bahkan tangan kuli yang ngaduk semen dulu, taulah kasar tangannya. Gini kan orang yang kulit mulus bisa pedih, nyentuh gini ni terasa kasar. Itu kata para ulama bisa digunakan untuk bersiwak. Kalau ada kayu, jangan pula kalau ada kayu siwak lalu pakai ini, ya pakai kayu siwak. Kalau tidak ada, macam kita istinja yang pernah dijelaskan. Istinja kan kalau tidak ada air. Kalau tidak ada air, ini kita mau istinja, boleh tak selain daripada air? Boleh. Asal memenuhi 5 syarat kan? Yang mana dia sesuatu yang suci, padat,
kering bisa mengangkat najis, bukan sesuatu terhormat. Apabila memenuhi 5 unsur ini, maka boleh digunakan untuk istinja. Kalau bapak-bapak wadai, pakai ya. Nak pakai benda lain selain yang memenuhi syarat ni, boleh saja. Tapi kan wadai pakai. Bapak tak terbiasa pula. Dan sekarang orang biasa pakai air, tiba-tiba pakai tisu. Bagaimana bapak-bapak istinja pakai tisu? Lain rasa kan? Kalau orang boleh keadaan, dia pakai air geli, basah pakaian pantat dan akhirat pakai pakaian basah, geli dia. Masing-masing. Begitu juga daripada siwak. Jadi orang sikat gigi, bagus sikat gigi. Tapi apa kenapa bersiwak? Maka bekal siwak kalau ada. Kalau tak punya, habis. Dan ingat ya, kalau mau beli kayu siwak, jangan beli sebuti 2 buti. Itu normal yang dipakai 2 minggu. Bukan setahun. Dia beli 2 buti ya. Setengah tahun lah kata dia. Cukup untuk setahun. Allah, luka usi tu. Kalau udah tak ada airnya gitu, udah tak basah lagi tu, buang, tak dipakai lagi. Makanya kalau beli kayu siwak tu 10, minimal 5 lah, kata orang cukup tu 3 bulan. Nanti beli lagi. Seperti itu. Paham ya? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk bersiwak Ustaz, apakah memang harus dikhususkan kayu siwak Ustaz? Untuk jenis kayunya, kayu-kayu yang lain diperbolehkan atau tidak Ustaz? Karena saya pernah melihat yang dijual di Madinah itu bukan hanya kayu siwak aja, termasuk kayu zaitun pun dijual gitu Ustaz untuk bersiwak. Artinya kan tidak harus kayu siwak gitu Ustaz. Itu pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang afdal itu kayu arab. Namanya pohonnya kayu itu kayu arab. Itu yang afdal. Boleh tak menggunakan selain itu? Boleh. Boleh. Cuman yang afdal itu. Nak pakai kayu durian pun boleh. Asal memenuhi syarat tadi kan kasar dia. Pakai hal itu boleh. Cuma habis itu bergetah lah mulut kamu. Kalau tak ada kan boleh. Macam dia kadang tu kayu zaitun dipakai. Kayu zaitun dipakai. Tapi ingat bukan setahun tu dipakai lah. Kalau orang sana tu 2 minggu buang, kadang ada yang seminggu buang. Karena emang udah kering, udah tak nyaman, udah bisa memakai musik gitu. Maka 2 minggu dia buang. Maka kalau mau beli kayu siwak, minimal 4 buti, 5 buti, jadi bisa tahan 2-3 bulan. Ini beli sebuti ya. Kapan ganti? 5 bulan lagi. Ya Allah. Wajarlah sering gusi bengkak, rupa infeksi. Ini kita harus mengerti loh, kayu siwak itu dipakai 2 minggu dah buang. 2 minggu paling lama-lama benar lah sebulan dah buang dah. Yang dipakai karena kayu siwak itu ketika mengering, kalau udah mengering udah tak bagus untuk dipakai lagi. Tapi masih agak basah itu bagus. Karena memang ada khasiat kayu siwak itu dibandingkan kayu yang lain. Karena memang secara penelitian kayu siwak, kayu arab itu memang manfaatnya luar biasa. Secara penelitian itu menguatkan mata, menguatkan gigi, menguatkan daripada hafalan, menguatkan dari hafalan. Nah itu manfaat daripada kayu siwak. Bahkan dalam penelitian yang lain sampai dikatakan apa? Jadi kalau kita bersiwak itu kan cairan dari kayu siwak itu keluar. Itu bagus untuk jantung. Orang yang mana selalu istiqamah bersiwak itu terhindar daripada penyempitan jantung, kena serangan jantung.
Nah itu manfaat daripada kayu siwak. Nah itu yang membedakan. Maka lebih afdal pakai kayu Arab. Kayu lain mungkin tidak ada keutamaan seperti itu. Paham ya? Haji Ali? Ada yang mau bertanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, masalah mencuci tangan. Saya pernah tengok seseorang yang mencuci tangan waktu dulu itu mulai dari siku di keran itu ke bawah. Sampai tidak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membasuh tangan kalau ditanya sah. Ini kalau ditanya sah. Dari atas bawah, dari jari ke bawah, siku ke bawah, dua sah. Kalau ditanya sah. Tapi ditanya yang benar, yang afdal nih. Dari nih. Jadi air yang bisa keran nih. Nah begini. Ini yang afdal. Tapi kalau dia begini, sana usah. Yang penting air merata ya. Jangankan gitu, dia sambil terbang pun boleh. Asalkan kena ya dari ujung jari itu sampai siku. Tapi yang paling afdal, tata cara yang benar itu nih dari atas ke bawah. Bukan begini dari siku ke bawah. Kalau saya menerapkan dua-duanya, kalau sempat ke atas ya begini, tidak kata tangan Pak Haji polos. Saya hutan rimba. Maka saya kalau berwudu udah begini, saya 2 kali, saya begini. Untuk lebih meratakan. Karena kenapa? Kalau enggak, ini bisa-bisa kulit bagi ini enggak ada yang tidak terkena air. Sedikit aja ada yang tidak terkena air, tidak sah daripada wudu. Jadi yang benar itu dari atas ke bawah. Maknanya ini. Mikran, begini. Misal kalau pakai gayung, seperti itu. Tapi kalau ditanya, Pak Haji macam tadi tanya, sah enggak wudunya? Sah. Kalau orang wudu pakai begini, kalau ditanya sah. Tapi yang afdal yang tadi saya contohkan. Paham Mbak dia? Ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya masalah yang membatalkan wudhu. Salah satunya menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang. Apakah dalam hal ini kalau kita sudah berpakaian masih dianggap batal? Apa? Kalau kita sudah berpakaian masih dianggap batal, artinya mesti ada kain sarung gitu. Oke, itu ya Pak. Yang dimaksud di situ menyentuh kemaluan kulit telapak tangan langsung menyentuh kulit kemaluan tanpa ada alas. Kalau misalkan bapak nih udah pakai celana dalam, pakai sarung, jangan nyentuh. Nah dikebok pun dah. Betul kan Tapi Pak? Betul. misalnya ada alas. Betul kan Pak? Betul kan Pak? Misalkan gatal, gitu. Nah itu masih itu tidak membatalkan wudu. Istilahnya kalau tanpa alas. Jadi kulit telapak tangan bagian dalam ini ya. Ingat ya bagian dalam ini. Bukan bagian luar. Jadi kalau bagian luar ini nyentuh kemaluan tidak batal. Ini bagian luar nih, nyentuh kemaluan tidak batal. Tapi kalau bagian ini, maka ini kalau yang tertutup seperti ini, yang benar saya jelaskan kan, bagian yang tertutup seperti ini, apabila menyentuh daripada kemaluan, maka itu membatalkan wudu. Nyentuh. Tapi bagian dalam ini, kalau bagian belakang tidak. Ingat loh, kulit sama kulit. Kalau pakai celana, udah dah. Lalu nak betulkanlah posisinya.
nak digaruk misal kan, batalnya enggak. Karena ada alas yang menghalangi, karena tidak bersentuhan kulit telapak tangan ini dengan kemaluan kita. Begitu juga mohon maaf, kadang kan mohon maaf pantat kita gatal, kita nak bergaruk, yang mana ada alas, celana atau sarung, itu tidak membatalkan daripada wudu. Yang membatalkan itu apabila telapak tangan bagian dalam ini langsung menyentuh kulit daripada kemaluan. Jadi tenang tadi. Nanti kalau nak betulkan posisinya, nah, itu tidak membatalkan wudu. Ada yang mau tanya lagi? Oh, tak. Anak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Guru, saya mau bertanya. Sekarang kan yang dinamakan pasta ataupun odol gigi itu ada yang katanya berbahan daripada kayu siwak. Nah, sekarang apakah termasuk sunnah kalau kita menggunakan odol yang katanya ada mengandung unsur kayu siwak? Demikian pertanyaan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odol dari kayu siwak, tak perlu bersiwak lagi kok? Tidak, itu lain. Mungkin diolah kayu siwak itu, dihancurkan, dicampurkan dengan beberapa komponen, jadilah daripada odol. Ini bagus, bagus. Silakan. Tapi apakah lalu tidak perlu kita bersiwak? Oh, itu beda. Bersiwak itu dengan kayu siwak. Ketika sudah menjadi olahan, maka tidak bisa dikatakan itu bersiwak. Orang itu bersiwak dengan kayu siwak. Bersiwak itu dengan kayunya. Kalau tak ada sejenisnya, kalau tak ada sejenisnya, kalau tak ada tak, itu bahkan para ulama mengatakan sesuatu yang kasar, pakai ini termasuk kasar. Maka orang-orang kadang di Arab lah, kadang lupa mereka membawa siwak itu. Mereka pakai baju mereka untuk bersiwak. Udah dapatkan fadilah daripada bersiwak. Jadi ketika akan sholat, lupa kayu siwak, digunakan pakaiannya untuk dibersiwak. Didapatkan fadilah yang mana lebih baik dibandingkan sholat sunnah 70 rakaat. Jadi seperti itu. Jadi kalau odol yang bahan bakunya dari kayu siwak, ya bagus. Tapi apakah lalu kita tak perlu bersiwak lagi? Oh, enggak. Berbeda. Tetap dianjurkan bersiwak. Bersiwak itu dianjurkan ketika wudu, ketika akan sholat, ketika membaca Al-Quran, dan setiap memulai kebaikan. Mau zikir kita bersiwak, mau taklim kita bersiwak, mau apapun melakukan kebaikan dianjurkan dimulai dengan bersiwak. Jadi bukan hanya ketika wudu dan ketika sholat, tapi baca Quran, berzikir dan lain-lainnya yang mana dianjurkan dimulai dengan siwak. Ini kan tak bisa kita dapatkan dengan istilahnya odol pasta gigi apa? Sikat gigi. Masa kita nak bawa setiap mana-mana orang boleh kan? Sakit orang ni. Masa nak baca Quran sikat gigi loh. Tapi kalau kita pakai kayu siwak, kita bawa macam sini. Faham ya? Ada yang tanya tadi, beliau ni nak tanya. Nak tanya tadi? Bapak? Tidak? Oh, tidak. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ini. Menanya ini Ustaz, ukuran kayu siwak tak batas sepanjang berapa gitu? Kayu siwak itu minimal 4 jari. 4 jari. Ada yang bawa tak? Allah, itu tidak disunnahkan. Ada pulpen tak? Pulpen. Siapa yang punya pulpen? Kenapa megang kayu siwak orang ni bahaya?
Situ. Di sunnah kayu siwak itu jangan kurang dari 4 jari. Kalau kurang dari 4 jari tidak disunnahkan. Kenapa? Cara memegang. Kenapa harus 4 jari? Karena cara memegang dia. Kalau kurang 4 jari, salah dalam cara memegangnya. Disunnahkan kayu siwak itu. Cara megangnya begini. 3 jari ke atas, jari jempol sama apa namanya? Ini apa? Kelingking di bawah. 3 jari. Begini cara megangnya. Kalau kurang dari 4 jari bagaimana nak megangnya? Banyak kita kan megang begini kan? Nih cara megang. Nah ini cara megang kayu siwak. Nih dari kanan nih, di atas nih, set ke bawah, nih ke atas balik ke tengah lagi, anukan lidah. Itu tata cara yang benar dalam memakai siwak. Ini sih tak bisa dipakai lidah nih. Ini infeksi kena nih. Dah kena. Rapor dah. Jadi ini jangan, ini tak usah dipakai ini Pak Haji. Bahaya nah. Nah ini kayu siwak itu kayu durian nih. Kan. Macam gini masih 4 jari lebih nih kan? Ini kan masih 4 jari lebih nih. Nah ini masih bisa dipakai. Bisa gini-gini kan, tapi kurang dari 4 jari. Tidak bisa, makanya yang disunnahkan itu minimal jangan kurang dari 4 jari. Nah jangan kurang dari 4 jari. Nah lebihkan sikit apa? Lebihkan sikit apa? Nah itu ya, cara megangnya begini. Cara megangnya begini nih. Cara makainya bukan begini-gini. Kan banyak nih. Dari kanan nih, set, sementok pindah ke bawah. Naik ke atas sedikit, set, taruh ke tengah lidahnya. Yang gosok lidah tuh, lalu kita susah makan. Jadi itu tata cara daripada kayu siwak, minimal panjangnya kayu siwak, tata cara megangnya dan tata cara menggunakannya. Paham ya, Pak Haji? Ini udah dipakai belum Pak Haji? Nampak udah Pak Haji. Gila, tahu udah berapa tahun. Gila kayu siwak tuh susah nak dipatahkan loh. Ini retak. Ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi. Apakah memakai siwak ini hanya khusus untuk pria atau untuk laki-laki atau juga wanita? Jadi yang pakai kan pria, bukan laki-laki. Yang kedua, barangkali kalau boleh dengan kayu yang lain selain kayu siwak tadi. Di sini kan di Indonesia banyak kayu namanya gerogam, jenis gerogam. Juga untuk bukan seperti itu. Apakah perempuan laki-laki disunahkan? Perempuan laki-laki disunahkan memakai kayu siwak. Lalu pakai yang lain itu macam itu. Perlu hati-hati juga. Kenapa kayu Indonesia ni takut-takut? Pakai bau pakai ini tahu-tahu opname langsung. Ya, kita tak tahu istilahnya apa ni, kandungannya, takutnya apalagi kayu-kayu yang ada di Indonesia ada kelat. Kelat, ya ada serabutnya tapi kelat. Nah itu kadang untuk orang mah itu bahaya juga. Islam udahlah, kita di sini paling gampang dah. Kenapa? Udah nak macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu nak pakai siwak tu nunggu orang balik haji. Kalau sekarang buka Shopee, kau beli langsung dari Saudi pun bisa. Kalau bisa kayak siwak yang beli di sini ya. Kenapa kayak siwak udah 4 bulan, 5 bulan dah tu kering dah dia. Macam tadi tu. Akhirat tu nak pakai kotak patah. Kalau mau pesan tu,
di Sope tu banyak dah. Saya kalau pesan desa tu satu kotak. Kadang-kadang untuk kasih hadiah, sama kita pakai sehari-hari. Kita pakai hari-hari, saya kasih hadiah sama orang. Satu kotak kan mahal juga satu kotak tu. Sekitar 200-300 ribu aja lah. Itu 60 biji. Apa pun tak salah. Isinya tu 60 biji. Berarti kalau diuangkan ya 4 ribuan dah. Kurang lebih 4 ribu satu biji. Stok aman 60 biji. Allah. Setahun lebih tu. Sebulan dipakai 2. Berarti 24 biji. Lebih tu dah sebagai hadiah lah kita kasih orang. Ketemu orang kasih ketemu orang. Lebih baik pakai kain siok yang ada. Kadang zaman sekarang dah mudah. Kenapa? Kalau saya nak anjurkan, kecuali nak ada kain siok. Kalau kain-kain yang lain ni, kita tak tahu apa dia sama kelak ada kandungan apa. Ternyata tak boleh daripada tubuh kita terkena itu. Tetapi kalau kain siok ini udah jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang Eropa, Jepang meneliti daripada kain siok memang luar biasa. Kandungan yang ada di dalam kain siok, kita ketika bercampur dengan iur kita itu manfaatnya luar biasa. Tapi kalau kain-kain yang lain, Allahu a'lam. Jadi kalau kita ni ada, bukan kita zaman dulu kan dah. Udah mudah dah sekarang. Beli kain siok. Yang pula batang mangga dibuat petik ke, bikin kain siok. Siap. Begitu sehari makan, besok berak langsung. Itu yang tak. Amin Pak ya. Ustaz, makanya apakah kain siwak bisa diganti dengan odol yang pakai siwak? Tadi itu. Udah saya jawab. Tadi itu. Beliau tidur. Sama persis tadi itu. Dan saya jawab. Jadi saya bilang tadi, pakai odol yang istilah bahan bakunya dari kayu siwak. Pakai bagus, tapi tak bisa menggantikan siwak. Tetap dianjurkan bapak pakai kayu siwak. Jangan pula, tak perlu lagi, aku dah pakai odol dari kayu siwak. Nah, sama-sama. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salehah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian tausiah subuh ini yang diberikan oleh Bapak Ustadz Taufik Soleh tentang berwudu belum selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri live kami. Semoga berguna, bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Saya akhiri di pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.